Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah butiran kecil seperti lada bisa mengubah jalannya sejarah, memicu perang antar bangsa, dan membuat Aceh menjadi rebutan kekuatan dunia? Dari legenda mistis hingga intrik perdagangan internasional, kisah lada di tanah Aceh menyimpan perjalanan yang luar biasa. Selamat datang di cerita epik yang jarang terungkap, sebuah kisah tentang kekayaan, perjuangan, dan kejayaan bangsa Aceh di mata dunia. Selamat datang di Aceh History, tempat di mana kita menyelami sejarah Aceh secara lengkap. Dan sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dalam lintasan sejarah dan kepercayaan masyarakat Aceh, tersimpan beragam kisah tentang asal-usul tanaman lada, yang kemudian menjadi salah satu komoditas penting dalam perjalanan ekonomi dan budaya Aceh. Berdasarkan cerita rakyat atau mithe yang diwariskan secara lisan turun-temurun, asal mula tanaman lada dan penamaan lada itu sendiri memiliki kisah yang syarat makna dan nilai tradisi. Menurut salah satu cerita, dahulu kala hiduplah seorang tokoh Aceh bernama Teungku Lampu Uno Ewen, yang bermukim di salah satu kawasan di wilayah Sembilan Mukim Aceh Besar. Nama Keuno Ewen sendiri dipercaya berasal dari kata Kenaan, merujuk kepada sebuah negeri kuno di kawasan Palestina, menandakan adanya jejak hubungan spiritual atau historis yang melampaui batas geografis. Pada suatu masa, Teungku Lampu Uno Ewen melakukan percobaan sederhana namun penuh makna. Ia menaburkan anok panjoe atau biji kekabu, kapas, di atas sepetak tanah persemaian di pekarangan rumahnya. Biji-biji itu bertunas, tumbuh membesar, hingga akhirnya berbunga dan berbuah. Menariknya, buah dari tanaman tersebut memiliki khasiat yang luar biasa. Ketika direbus, air rebusannya menjadi minuman penyegar sekaligus obat tradisional. Minuman ini dengan cepat menjadi populer di kalangan masyarakat, serupa dengan bagaimana teh dan kopi dinikmati dalam tradisi minum saat ini, khususnya dalam menjamu tamu. Pada suatu hari, kakak perempuan Teungku Lampu Uno Ewen datang berkunjung ke kediamannya. Setelah mencicipi minuman herbal dari buah tanaman tersebut dan merasakan khasiatnya, ia meminta beberapa batang tanaman itu untuk dibawa pulang ke kampung halamannya agar dapat dibudidayakan sendiri. Dengan penuh kasih, Teungku Lampu Uno Ewen mempersiapkan beberapa batang bibit, membungkusnya dengan pelepah pisang, dan meletakkannya di tempat yang teduh di dekat balainya. Namun, tak lama berselang, datanglah orang-orang lain ke tempat Teungku Lampu Uno Ewen. Mereka, yang sebelumnya telah merasakan manfaat minuman tersebut, menjadi sangat tertarik untuk memiliki bibit tanaman itu sendiri. Melihat balutan pelepah pisang yang tergeletak di dekat balai, mereka pun berusaha mengambilnya. Menyadari hal itu, Teungku Lampu Uno Ewen segera mencegah mereka seraya berkata, "Bet tamat matnyan po unu lada," yang dalam bahasa Indonesia berarti, "Jangan pegang-pegang itu tanaman untuk kakak." Namun, karena keinginan yang kuat untuk memiliki tanaman berkhasiat itu, dan mungkin karena harapan akan manfaat kesehatannya, orang-orang itu tetap memohon dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, dengan kemurahan hati, Teungku Lampu Uno Ewen membagikan masing-masing sebatang bibit kepada mereka. Setibanya di kampung masing-masing, bibit tersebut ditanam dan dirawat dengan sepenuh hati. Seiring waktu, tanaman itu tumbuh subur, dan banyak orang yang bertanya tentang nama tanaman tersebut. Orang-orang yang pertama menanamnya, mengingat pesan dan asal-usul bibit itu, menamakannya Po Unu Lada, sebuah istilah yang bermakna kurang lebih dari penularan atau berbagi tanaman. Nama ini kemudian mengalami penyederhanaan di lidah masyarakat, menjadi lada. Sejak saat itu, lada dikenal luas di Aceh, baik sebagai tanaman obat maupun sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain kisah ini, terdapat pula mithe lain yang mengisahkan asal-usul lada dari dimensi yang lebih mistis dan spiritual. Pada suatu malam, dalam sebuah pengalaman mimpi yang penuh makna, Teungku Lampu Uno Ewen dikunjungi oleh seorang aulia, sosok suci dalam tradisi Islam. Sang aulia memerintahkan agar Teungku Lampu Uno Ewen menanam lada. Namun, Teungku merasa kebingungan karena tidak mengetahui dari mana harus memperoleh bibitnya. Sang aulia kemudian memberi petunjuk, "Ambillah kalang dada," yakni kotoran halus dari dada sendiri, dan tanamlah itu sebagai bibit pertama. Ketika terbangun dari tidurnya, Teungku Lampu Uno Ewen, yang masih teringat jelas akan mimpinya, segera menggosok-gosok dadanya. Ajaibnya, dari hasil gosokan itu, muncullah beberapa butir kalang dada sebesar biji jagung yang halus dan berkilau. Dengan penuh keyakinan dan rasa hormat terhadap mimpi sucinya,
Keesokan harinya Teungku Lampu Uno Ewen memacul tanah dan menanam biji-biji tersebut di persemaiannya. Hari-hari berlalu, dan bibit tersebut mulai tumbuh, memperlihatkan daun-daun yang mirip dengan daun sirih, merambat dengan kuat ke atas. Teungku Lampu Uno Ewen dengan tekun merawat tanaman itu, memberi penyangga agar dapat merambat lebih tinggi dan kokoh. Setelah tanaman itu cukup besar, muncullah buah-buah kecil yang mengkilap. Buah pertama ini kemudian dipetik dan disemaikan kembali untuk memperbanyak tanaman. Perlahan namun pasti, tanaman tersebut mulai dikenal oleh masyarakat sekitar. Orang-orang kampung yang melihat ketekunan Teungku Lampu Uno Ewen dalam merawat tanaman bertanya, "Apa nama tanaman ini?" Dengan penuh kesungguhan, beliau menceritakan riwayat mimpinya dan menamakan tanaman tersebut Kalang Lada. Begitulah dua kisah yang hidup dalam tradisi lisan Aceh mengenai asal-usul tanaman lada. Terlepas dari unsur mitologisnya, kedua cerita ini mencerminkan nilai-nilai penting dalam budaya Aceh, keuletan, penghormatan terhadap ilham spiritual, dan semangat berbagi untuk kemaslahatan bersama. Tanaman lada, yang kelak menjadi salah satu komoditas perdagangan penting di Aceh dan Nusantara, tidak hanya menyimpan nilai ekonomi, tetapi juga mengandung warisan budaya yang syarat dengan makna historis dan religius. Maka oleh karena keajaiban riwayat tanaman tersebut, ditambah dengan bukti nyata akan khasiat dan manfaatnya, masyarakat sekitar semakin tertarik untuk membudidayakannya. Mereka pun secara sukarela meminta kepada Teungku Lampu Uno Ewen agar diberikan masing-masing sebatang bibit tanaman itu. Dengan kemurahan hati, Teungku Lampu Uno Ewen membagikan bibit-bibit tersebut kepada setiap orang yang datang memintanya. Setiap orang yang memperoleh bibit itu kemudian menanamnya di pekarangan rumah masing-masing. Dengan penuh kesabaran dan ketekunan, mereka merawat tanaman itu hingga akhirnya tumbuh besar dan menghasilkan buah yang melimpah. Tanaman yang berasal dari tanah Kalang Dada, tanah yang dianggap suci karena berasal dari kisah ajaib Teungku Lampu Uno Ewen, pun menyebar dengan cepat ke seluruh kampung dan daerah sekitarnya. Dalam perjalanan waktu, tanaman ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Nama Kalang Lada, yang awalnya digunakan untuk menyebut tanaman ini, kemudian disederhanakan di lidah masyarakat menjadi lada, sebagaimana kita kenal hingga saat ini. Demikianlah, dalam tradisi Aceh, tanaman lada selalu dikaitkan dengan jasa dan karomah Teungku Lampu Uno Ewen, sosok yang dihormati bukan hanya sebagai perintis budidaya lada, tetapi juga sebagai pribadi yang membawa berkah bagi rakyatnya. Sejalan dengan berkembangnya kepercayaan itu, lahirlah pula sebuah tradisi yang lestari di tengah masyarakat Aceh. Setiap tahun, sebelum musim panen lada tiba, masyarakat mengadakan upacara handuri, yakni jamuan doa syukuran, untuk mengenang jasa Teungku Lampu Uno Ewen. Handuri ini menjadi bentuk penghormatan spiritual, sekaligus doa agar hasil panen yang diperoleh dapat melimpah dan membawa keberkahan. Bahkan, apabila suatu masa tanaman lada di kebun mereka kurang subur, terserang penyakit, atau hasilnya berkurang drastis, masyarakat Aceh memiliki kebiasaan yang penuh makna simbolis. Mereka akan pergi ke makam Teungku Lampu Uno Ewen, mengambil sedikit tanah dari pusaranya, lalu membawanya pulang. Tanah tersebut dicampur dengan air, kemudian disiramkan ke setiap batang tanaman lada di kebun mereka. Dalam prosesi penyiraman itu, tak jarang masyarakat juga membakar kemenyan di sekitar kebun, serta melakukan ritual Pousi Juek, yaitu tradisi Aceh berupa pemberian tepung tawar sebagai bentuk doa keselamatan dan keberkahan. Semua itu dilakukan dengan keyakinan bahwa berkah dari Teungku Lampu Uno Ewen akan menghidupkan kembali tanaman lada mereka, mengusir penyakit tanaman, dan mendatangkan hasil panen yang melimpah. Demikianlah betapa dalamnya hubungan spiritual antara masyarakat Aceh dengan tanaman lada, yang tidak hanya menjadi komoditas pertanian, tetapi juga lambang warisan budaya dan keyakinan kolektif. Namun, di samping riwayat penuh keajaiban ini, terdapat pula catatan sejarah lain yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah, wetenskapelij, dan laporan-laporan kuno para musafir. Berdasarkan catatan perjalanan pedagang dan pelancong dari Tiongkok dan Arab, diketahui bahwa pada abad ke-9 Masehi, tanaman lada, khususnya jenis lada hitam, Piper nigrum, telah dibudidayakan di beberapa wilayah pesisir Aceh, seperti di Nampoli, Perlak, Lamuri, dan Samudera Pasai. Meski begitu, asal-usul pasti bagaimana tanaman lada itu masuk ke Aceh masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Tidak ada sumber yang secara tegas menyebutkan siapa bangsa pertama yang memperkenalkannya ke tanah Aceh. Namun, dengan memperhatikan jalur perdagangan kuno dan pengaruh budaya yang berkembang di wilayah ini, para ahli cenderung menyimpulkan bahwa bangsa Arab atau Persia merupakan pihak yang pertama kali membawa tanaman lada ke Aceh.
Pernyataan ini sejalan dengan temuan dan pendapat ahli pertanian Belanda, J.H. Hale, dalam karyanya yang terkenal berjudul Pepercultuur in Aceh Budidaya Lada di Aceh. Menurut Hale, tanaman lada yang berkembang di Aceh kemungkinan besar berasal dari tanaman yang dibawa dari Pulau Madagaskar, di pantai timur Afrika, pada sekitar abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Ini menjadi indikasi kuat bahwa Aceh, yang sejak dahulu kala dikenal sebagai gerbang utama perdagangan internasional di kawasan Nusantara, telah memainkan peranan penting dalam jaringan distribusi tanaman rempah dunia, bahkan jauh sebelum kolonialisme Eropa menguasai perdagangan rempah-rempah. Dengan demikian, riwayat lada di Aceh mencerminkan perpaduan harmonis antara unsur kepercayaan lokal yang penuh mistisisme dengan dinamika sejarah global yang bergerak melalui jalur perdagangan dan pertukaran budaya. Lada bukan hanya sekadar tanaman, ia adalah simbol keterbukaan Aceh terhadap dunia luar, warisan tradisi, serta wujud dari hubungan manusia dengan alam yang dibingkai oleh nilai-nilai spiritualitas. Hasil dari tanaman lada yang melimpah itu kemudian menjadi komoditas perdagangan utama bangsa Arab dan Persia. Mereka membawa lada Aceh ke berbagai negeri besar seperti Baghdad, Kairo di Mesir, Iskandaria, serta Konstantinopel di Istanbul. Dari kota-kota besar tersebut, lada Aceh lalu diperdagangkan ke seluruh penjuru Eropa melalui tangan para saudagar Arab, Persia, dan Turki. Tidak hanya bangsa Arab dan Persia, pedagang dari Tiongkok pun ikut datang ke Aceh untuk membeli lada. Pada masa itu, negeri Samudera Pasai menjadi sebuah pelabuhan internasional yang sangat ramai dan sibuk, berfungsi sebagai pusat perdagangan rempah-rempah penting, termasuk lada yang menjadi komoditas primadona. Karena nilai lada yang sangat tinggi di pasar Eropa, muncul sebuah pepatah terkenal di sana, "Dur els peper, mahal seperti lada." Lada menjadi simbol kekayaan dan kemewahan, hanya mampu dibeli oleh kalangan bangsawan dan orang-orang berkedudukan tinggi. Maka, terdorong oleh tingginya harga dan keuntungan besar, bangsa Portugis berambisi untuk mencari sendiri sumber rempah-rempah itu ke negeri-negeri di bawah angin, termasuk Nusantara. Setelah bertahun-tahun berlayar dan menjelajah, akhirnya armada Portugis berhasil mencapai tanah Aceh pada abad ke-16, tepatnya sekitar tahun 1509. Kapal-kapal mereka pertama kali mendarat di negeri Pidi, yang saat itu merupakan salah satu wilayah paling makmur dan penghasil lada terbesar di tanah Aceh. Melihat peluang besar yang ada, bangsa Portugis segera membangun gudang-gudang besar yang juga berfungsi sebagai benteng untuk melindungi perdagangan mereka. Kehadiran Portugis di Pidi membawa dampak besar. Permintaan akan lada meningkat pesat, harga pun melonjak tinggi, menciptakan persaingan ketat antara saudagar Arab, Persia, Tionghoa, dan Portugis. Akibat tingginya permintaan dan harga jual yang menguntungkan, rakyat Aceh, terutama di wilayah Aceh Besar dan Aceh Barat, yang dikenal sebagai Daya, semakin giat mengusahakan penanaman lada. Namun, seiring berjalannya waktu, ketamakan dan keinginan Portugis untuk memonopoli perdagangan lada memicu ketegangan. Raja Aceh, yang berkuasa saat itu, merasa bahwa hak monopoli lada, sumber utama kekayaan kerajaannya, telah dilanggar. Maka, sekitar tahun 1521, Raja Aceh mengambil tindakan tegas. Beliau memerintahkan pengusiran Portugis dari negeri Aceh. Dalam operasi itu, pasukan Aceh berhasil merampas banyak meriam dan peralatan perang milik Portugis, memperkuat kekuatan militernya sendiri. Pengusiran ini tidak berhenti di situ. Pada tahun 1524, Raja Aceh melancarkan serangan besar terhadap posisi-posisi Portugis di Pidi dan Samudera Pasai. Pasukan Portugis saat itu dipimpin oleh seorang jenderal bernama General Ruiz de Brillo. Namun, pasukan Portugis tidak mampu bertahan. Kekalahan mereka memperkaya arsenal militer Aceh dengan lebih banyak meriam dan perlengkapan tempur. Dengan kekuatan yang semakin besar, Raja Aceh memperluas wilayah kekuasaannya. Ia menaklukkan Pidi, yang sebelumnya sempat memberontak melawan kekuasaan Aceh, serta menguasai Samudera Pasai, Daya, Aru, dan bahkan mengarahkan ekspedisinya hingga ke wilayah Johor. Raja Aceh yang gagah berani ini bergelar Sultan Ali Mugayat Shah, didukung oleh saudaranya yang juga seorang panglima perang ulung, Raja Ibrahim. Meski Raja Ibrahim wafat di medan pertempuran pada tahun 1523, perjuangan mereka membuahkan hasil besar. Mereka tidak hanya berhasil memukul mundur bangsa Portugis dari Aceh, tetapi juga memperkuat dominasi Aceh sebagai kekuatan besar di kawasan Selat Malaka, sekaligus mempertahankan Aceh sebagai salah satu pusat perdagangan lada dan rempah-rempah dunia.
Kemenangan ini menandai awal kebangkitan Kesultanan Aceh Darussalam sebagai kekuatan politik, militer, dan ekonomi yang disegani, membuka jalan bagi Aceh untuk memainkan peranan penting dalam percaturan geopolitik Asia Tenggara di masa-masa mendatang. Pada masa itu, di seluruh jajahan Kesultanan Aceh, rakyat sangat gemar menanam tanaman lada. Sementara itu, di negeri-negeri lain di Nusantara, masyarakat lebih banyak menanam tanaman seperti cengkeh dan pala. Kejayaan perdagangan lada ini menarik perhatian berbagai bangsa Eropa. Pada abad yang sama, bangsa Spanyol pun mulai datang ke Aceh, berusaha merebut pasar lada yang sudah berkembang pesat. Tak lama kemudian, tepatnya pada tahun 1595, bangsa Belanda tiba di Aceh dengan tujuan utama berniaga lada. Kehadiran Belanda disusul pula oleh bangsa Inggris. Dengan semakin banyaknya bangsa asing yang terlibat, persaingan dalam perdagangan lada di Aceh menjadi semakin ketat dan dinamis. Akibat persaingan sengit ini, terjadilah peperangan antara Belanda dan Portugis. Raja Aceh yang saat itu memimpin, dengan kekuatan dan keberanian luar biasa, kembali mengalahkan bangsa Portugis yang tersisa. Akhirnya, Portugis pun terpaksa melarikan diri dari Aceh pada tahun 1531, menandai berakhirnya dominasi mereka di wilayah tersebut. Menurut berbagai catatan sejarah dan bekas-bekas peninggalan, kemungkinan besar pusat kerajaan Pidi pada masa itu berada di antara dua kawasan yang kini dikenal sebagai Sangihe dan Pantai Raja. Adapun kerajaan Pidi sendiri telah lebih dulu berpindah ke Aceh Besar, tepatnya di Kutaraja, sekarang Banda Aceh. Sekitar tahun 1514, sebelum peristiwa pengusiran Portugis tersebut. Penting untuk dicatat bahwa karena tingginya nilai perdagangan lada, berbagai kerajaan besar Eropa seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris berusaha memikat Sultan Aceh agar bersedia memberikan hak monopoli perdagangan lada kepada mereka. Perebutan pengaruh ini bukan hanya terjadi di Aceh, tetapi juga berimbas pada situasi politik di Eropa sendiri. Persaingan dagang di Aceh menjadi salah satu faktor pemicu peperangan besar antara kerajaan Belanda dan Spanyol di benua Eropa, sebuah cerita panjang yang tercatat dalam berbagai babak sejarah lainnya. Dari benih kecil di tangan Teungkulam Peuno Ewen hingga menjadi komoditas yang diperebutkan bangsa-bangsa besar dunia, lada Aceh membuktikan bahwa kekayaan sejati tidak hanya soal emas dan permata, tetapi tentang akar budaya dan semangat sebuah bangsa. Semoga kisah ini membuat kita semakin bangga dengan warisan nenek moyang kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di kisah-kisah bersejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.